Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dinda Fauzia, saya peserta magang unit cabang pasar minggu. Hari ini saya ingin menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-9. Pertanyaannya yaitu, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagian kurikulum BIMBA, yaitu alur atau selanjutnya. Yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagian kurikulum BIMBA, yaitu syarat. Yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagian kurikulum BIMBA, yaitu berarti harus hati-hati, pastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagian kurikulum BIMBA, yaitu tujuan, syarat, cara bermain, evaluasi, dan tahapan selanjutnya. Yang kelima, apa syarat HSAIUEO, yaitu HFAIUEO. Yang keenam, apa syarat modul B1A, yaitu D4HFK, HSAIUEO, dan HFBDG KMPSY. Yang ketujuh, apa syarat modul 1B, yaitu D4HFK, HFJLMTRC, dan 1A. Yang kedelapan, apa syarat D4HFS, yaitu 4HFS dan D4HFK. Yang kesembilan, apa tahap selanjutnya setelah 4HFK, yaitu 4HFS dan D4HFK. Yang ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A, yaitu B1B dengan syarat D4HFS dan HFJLMTRC. Yang ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1E, yaitu B1F dan B4. Yang ke-12, apa tahap selanjutnya setelah B4, yaitu B5. Menjawab bagian B, pertanyaan pertama yaitu apa pengertian tahap persiapan? Tahap di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Yang kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Yaitu huruf yang hanya dibunyikan dengan diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan bentuk huruf, kata, maupun kalimatnya. Yang ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Yaitu tahap verbal. Yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Karena mengacu pada sifat lisan. Yang kelima, apa tujuan adanya tahapan persiapan? Yaitu tujuan utama dan tujuan khusus yang dipahami motivator agar nantinya tak salah arah dalam pembimbaan anak. Yang keenam, materi apa yang termaksud dalam tahap persiapan? Yaitu verbal kata, verbal huruf, verbal dikte, dan verbal kalimat. Yang ketujuh, bagaimana cara menyampaikan motivator dalam tahap persiapan, yaitu berdialog, bercerita, bernyanyi, mendongeng, dan permainan. Bagian C. 1. Apa pengertian dari HFAIUEO? Yaitu merupakan huruf simbol atau huruf vokal A, I, U, E, O. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HFAIUEO? Tujuan utamanya adalah agar motivator dan anak bahagia bermain sambil belajar huruf simbol A, I, U, E, O, serta bertumbuh dan berkembang minat baca. Tujuan khususnya itu supaya anak terampil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HFAIUEO? Yaitu dengan cara mengenalkan modul pelangi A, I, U, E, O yang telah diwarnai secara menarik. Bagian D, apa pengertian dari HFBDG KMPSY, yaitu pengucapan bunyi huruf BDG KMPSY. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HFBDG KMPSY, yaitu tujuan utamanya agar motivator dan anak bahagia bermain sambil belajar huruf verbal BDG KMPSY, serta anak bertumbuh dan berkembang minat baca. Tujuan khususnya agar anak bisa mengucap huruf BDG KMPSY.
Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HFBDG KMPSY, yaitu motivator bernyanyi mendengarkan bunyi huruf BDG KMPSY melalui ladimba dan lagu BDG KMPSY dengan cara yang menyenangkan. Dan ada hal yang wajib harus dilakukan dalam proses bermain sambil belajar di Bimba A I U E O, yaitu motivator melakukan controlling, lalu motivator mengarahkan anak agar berperan aktif, lalu memberikan reward kepada anak minimal 5 menit sekali, lalu evaluasi afeksi dilakukan setiap saat, dan evaluasi kognitif yaitu yang dilakukan 10 menit sekali. Bagian E 1. Apa pengertian dari HFJLNTRC, yaitu pengucapan bunyi huruf JLNTRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HFJLNTRC? Tujuan utamanya yaitu agar motivator dan anak bahagia bermain sambil belajar huruf verbal JLNTRC, serta bertumbuh dan berkembang minat baca. Tujuan khususnya yaitu agar anak bisa mengucap bunyi huruf JLNTRC. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenal HFJLNTRC, yaitu motivator bernyanyi dan memperdengarkan bunyi huruf JLNTRC melalui ladimba dan lagu JLNTRC dengan cara yang menyenangkan. Adapun hal yang wajib harus dilakukan motivator dalam proses bermain, yaitu motivator melakukan controlling, lalu motivator mengarahkan anak agar anak berperan aktif, lalu motivator memberikan reward setiap minimal 5 menit sekali, lalu evaluasi afeksi dilakukan setiap saat, dan evaluasi kognitif yang dilakukan 10 menit sekali. Bagian F 1. Apa pengertian dari HFABC, yaitu huruf verbal ABC? Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HFABC, yaitu agar motivator dan anak bahagia bermain sambil belajar huruf verbal HFABC serta bertumbuh dan berkembang minat baca. Tujuan khususnya yaitu agar anak bisa mengucapkan bunyi huruf ABC. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HFABC, yaitu mendengarkan bunyi huruf ABC dan motivator mengajak anak untuk meniru huruf verbal ABC. Lalu, hal yang wajib harus dilakukan motivator dalam permainan yaitu motivator melakukan controlling, motivator mengarahkan anak agar berperan aktif, motivator memberi reward kepada anak minimal 5 menit sekali, lalu evaluasi afeksi setiap saat, dan evaluasi kognitif dilakukan 10 menit sekali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.